Ya, terima kasih masih bersama Sultra TV di acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. Ibu-ibu masih ada kesempatan untuk bisa bertanya? Silahkan, 2 orang lagi. Silahkan Bu, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamsia Bahar dari BKMT Kecamatan Mandonga. Iya Bu. Pertanyaan saya singkat saja. Mohon penjelasannya Ustaz, apa itu Ramadan? Hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya. Selanjutnya Ibu Suryani, silakan. Apa itu Ramadan, Ustaz? Bulan Ramadan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suryani dari BKMT Kecamatan Puatu. Pertanyaan saya Pak Ustaz, asal usul penamaan bulan Ramadan dan hakikat kata Ramadan. Mau sama-sama ini kayaknya. Asal usul penamaan bulan Ramadan dan hakikat. Ya. Hakikat. Kayaknya ini kita punya pertanyaan mirip-mirip dengan yang pertama ya. Disatukan saja. Berarti masih bisa tambah 1? Iya. 1 lagi Bu. Silahkan. Ya, itu kasih di depan, yang di depan. Ya, karena mau sama Ji pertanyaannya. Ya. Berdiri ke Ibu bisa? Bisa toh. Ya, biar ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dafia dari BKMT Aljaria Kecamatan Mandonga. Pertanyaan saya Pak Ustaz adalah mengenai salat berjamaah di masjid, yaitu salat subuh. Ya. Salat subuh terutama salat subuh di hari Jumat. Salat subuh di hari Jumat itu kan ada sujud selawat, sujud tilawah. Ya, terus ada yang masbuk, terus yang masbuk itu datangnya sudah bangun dari salat tilawah. Apakah itu masih dihitung 1 rakaat ataukah yang terlambat tadi harus mengulang rakaatnya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya Ustadz, karena ini kita akan laksanakan di Ramadan nanti. Ya, yang pertama Ustadz, pertanyaannya apa itu Ramadan? Kemudian asal usul penamaan dan hakikat bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi itu? Ibu, jadi 2 pertanyaan ini hampir sama dari Ibu Amsia dan Ibu Suryani. Ibu Amsia dan Ibu Suryani. Iya. Kata Ramadan menurut ahli tata bahasa, menurut lugat itu artinya membakar. Membakar yang amat sangat panas sampai hangus. Itu menurut lugat tata bahasa, sebenarnya itu artinya itu. Sedangkan asal-usul penamaan Ramadan dan hakikatnya, kalau tadi Ramadan berasal dari membakar, diterjemahkan nanti mungkin Ibu tahu sendiri, berpuasa itu adalah, perintah puasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum, menjaga juga lisan dan menjaga beberapa lubang yang membuat tidak sahnya berpuasa. Sebenarnya jawabannya ringkas Bu. Jadi Ramadan itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah, dan perintah Ramadan itu tepatnya pada tahun 2 Hijriah baginda Rasulullah. Jadi Ramadan itu perintah syariat Ramadan itu tepatnya ketika pada tahun 2 Hijriah, ketika Rasulullah SAW sedang pertama kali melakukan atau melaksanakan perang Badar. Di sanalah awal mula disyariatkan
berpuasa. Berpuasa. Oh, di Dan tahun ketika Rasulullah berperang juga dalam keadaan berpuasa. Makanya ketika di bulan suci Ramadan jangan kita bermalas-malasan. Rasulullah setelah selesai perang memerangi orang kafir, pulang dengan kemenangan gilang gemilang, disambut oleh beberapa kaum muslimin dan muslimat dengan rebana, dengan selawat badar. Bahkan pada saat itu para ibu-ibu sempat bertanya dan merasa kecewa kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami ini ibu-ibu tidak bisa ikut berjihad seperti bapak-bapak? Mereka dapat pahala banyak sementara kami harus duduk-duduk di rumah menjaga anak-anak mereka, memasakkan mereka. Kemudian Rasulullah sempat menjawab, wahai ibu-ibu muslimah yang saya muliakan, ibu-ibu juga punya hak yang sama. Ibu-ibu berjihadnya cukup berbaik hati saja kepada suami. Kembali lagi, berbaik hati saja kepada suami. Walaupun kadang-kadang suami kita ini tidak seperti yang kita harapkan, bahkan menjengkelkan, tetapi tetap berbakti kepada suami. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, yang kedua untuk la taqdam, jangan engkau marah, tolong ditahan marahnya. Kemudian apalagi ya Rasulullah, kata Rasulullah, farad dan miraran, jangan engkau marah. Ternyata Pak Bu, untuk menahan tidak marah ini merupakan pahala yang amat sangat besar, yang tidak bisa diukur sebesar apa fadilah dan pahalanya. Mungkin demikian Bu. Iya, baik. Jadi Ustadz, pertanyaan berikutnya itu adalah ketika di bulan ketika salat berjamaah subuh itu kan ada sujud tilawah kalau dia baca ayat-ayat tilawah itu Ustadz. Terus ini masbuk udah masbuk udah selesai sujud tilawah. Enggak kan, kalau sujud tilawah berarti belum turun ruku ya. Berarti dia udah sujud tilawah tapi belum ruku. Mungkin begitu. Apakah dia nambah 1 rakaat atau belum terhitung 1 rakaat pada saat sebelum ruku? Karena kan kalau sujud tilawah berarti belum ruku. Bagaimana itu Ustaz? Begitu Bu ya? Iya, baik. Makasih. Insya Allah jawaban yang lebih afdol adalah memulai lagi, jadi dihitung 2 rakaat lagi dia. Makanya ketika seseorang yang lupa rakaat, kata Rasulullah, apakah rakaat saya tadi kurang atau lebih, maka kata Rasulullah plus tambahkan rakaatmu untuk memastikan sama dengan tadi. Yang lebih afdol lagi adalah karena dia jamaah masbuk, apalagi dia mungkin tidak sempat baca apa itu nama ya, jadi sebaiknya dia memulai lagi Bu. Tapi dia sudah terhitung ikut berjamaah dia. Iya. Bu. Berarti kan jadi kalau menurut pemahaman saya menanggapi pertanyaannya Ibu bahwa ketika sujud tilawah di hari Jumat dia ndak ikut sujud tilawah. Berarti tapi dia belum ruku. Nah, berarti kalau menurut saya dia tetap terhitung masih ikut. Dia ikut tetap 2 rakaat dan tidak perlu ditambah. Iya, tidak perlu ditambah Ustadz ya. Karena kan belum ruku. Yang penting dia Fatihah. Dia Fatihah. Karena kan sujud tilawah itu dilakukan sebelum ruku. Iya, setelah sujud tilawah bangkit dari sujud tilawah, naik lagi, dia sambung ayat yang tilawah tadi. Terus baru ruku. Iya, berarti dia terhitung masih 1 rakaat. Begitu Ustadz ya? Terus bisa saya tambahkan lagi, sebenarnya syarat sahnya sholat itu kan yang pertama harus membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Ketika at-tahiyatul, ketika waktu Rasulullah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala menerima perintah sholat yang diabadikan dengan ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat yang pertama, iftitah pun itu sifatnya sunnah. Ada empat yang harus ditunaikan dalam sholat. Selebihnya itu sunnah, tapi ada bakunya juga. Ketika sholat berjamaah kan makomnya itu pahalanya 27 derajat, 20 kali 27 lipat.
Jadi orang yang ikut sholat berjamaah biar tidak ngapain-ngapain, yang penting niatnya pertama, biar tidak baca apapun itu sudah sah. Ya, itu keutamaannya dan keutamaan sholat berjamaah. Biar tidak usah ngapa-ngapain, ikuti saja gerakannya. Yang penting waktu niatnya pertamanya itu mengikuti imam sudah, insya Allah itu sah dan dapat. Itu kelebihannya ketika orang yang sedang sholat berjamaah. Masya Allah. Iya. Ibu jadi pahami ya, karena pertanyaannya terkait sujud tilawah, apakah dia menambah 1 rakaat? Tidak ya? Iya. Jadi tidak apa-apa tidak ikut sujud tilawah. Iya, baik. Nanti kalau ada sumber lain yang menguatkan seperti tidak seperti dalilnya. Iya. Karena memang banyak punya sumber, punya alasan dan punya mungkin dalil akli yang kuat, mungkin bisa jadi, tapi kembali semuanya itu adalah kembali dari nawaitu kita dan syariatnya yang benar. Karena memang ada beberapa pertanyaan, Bu, tempo hari ada yang bertanya juga jamaah saya, ada yang mengklaim bahwa jenazah ini dimandikannya katanya kurang afdol, kurang bagus. Nanti setelah kita telusuri, yang penting syariatnya sudah benar, itu berarti dia sudah tohara dan sudah suci, dianggap suci. Jangan dipertentangkan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu prinsipil. Insya Allah apapun nawaitu kita, sholat apapun, kalau sudah syariatnya kita penuhi, percaya hablum minallah, kita serahkan kepada Allah, fafiru ilallah, Allah yang akan mencatatnya. Demikian Ibu. Iya, baik, mudah-mudahan dapat manfaatnya Ibu-ibu ya. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sebelumnya kami ingin meminta Pak Ustadz untuk memberi kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Kesimpulannya ringkas saja. Mari kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan semua amalan ibadah dengan semaksimal mungkin. Apapun alasannya kita coba, kita lawan. Kalaupun kita malas, coba-coba kita paksakan diri. Karena memang hidayah itu tidak akan datang. Sesuatu amalan apabila dipaksakan, insya Allah akan berimbas baik. Kecuali yang tidak baik. Sesuatu termasuk apapun, kalau kita nawa itu kita paksakan dengan lama-kelamaan, insya Allah menjadi kebiasa. Tapi ketika kita tidak paksakan diri untuk beribadah dengan maksimal, jangan berharap kita dapat memperoleh amalan yang bagus. Makanya hidayah itu akan datang ketika kita mencoba berikhtiar untuk meraihnya. Ketika kita tidak ada ikhtiar upaya, jangan harap hidayah itu akan datang pada kita. Mungkin itulah kesimpulan yang dapat sampaikan. Kembali lagi, masih ada waktu. Sekarang hari ke-9 di bulan suci Ramadan, masih ada waktu. Kalau 10 pertama adalah bulan berkah yang barusan kita diskusikan, kita bahas, masih ada lagi bulan rahmat dan masih ada lagi bulan maghfirah dan pembebasan apinar. Demikian yang dapat sampaikan. Bila taufik wal hidayah wa fi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari anggota yang hadir pada hari ini, Jamaah Majelis Taklim Kecamatan Mandonga dan Puatu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Dr. Andes Haji Hasan Hasim yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari dan mantan Kepala Bagian Kesra Kota Kendari. Pemirsa Sultra TV, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Kami dari Rujak Wali Kota Kendari, ruangan Media Center mengucapkan selamat berbuka puasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.